Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, ini kok wabarakatuh. lemes semua ini. Coba saya mau semuanya angkat tangannya. Yuk, ke atas semuanya. Kepalkan tangannya. Ya, angkat kedua tangannya ke atas. Ya, yang semangat dong. Oke. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Baik. Masya Baik. Allah. Itu dong ya. Meskipun kita virtual gini, tetap harus semangat belajar. Ya, karena ini nikmat yang nggak bisa kita rasakan tiap hari barangkali. Ada orang yang nggak bisa merasakan nikmat belajar gitu. Jadi syukurilah nikmat ini tadi. Ya, alhamdulillahirabbil ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali ya dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu ya. Dan pastinya secara virtual ya. Mudah-mudahan meskipun menuntut ilmu secara virtual itu tidak mengurangi keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seni budaya ini sudah masuk ke bab 6 ya. Kita langsung loncat karena masih temanya itu masih sama ya. Masih seputar tari tradisi gitu. 2 bab berturut-turut itu membahas tentang tari tradisi. Ya. Sebelum kita lanjut nih, saya mau review dulu sedikit. Jadi tari tradisi itu menurut kalian apa sih? Tari tradisi menurut kalian lah ya. Masing-masing, pendapat masing-masing. Ya, silakan yang mau jawab boleh chat di kolom chat ya, di kolom obrolan. Atau ada yang mau ngomong langsung juga boleh. Ya. Yang mau jawab via chat juga boleh. Ditunggu. Apa tari tradisi menurut kalian? Apa tari tradisi bagi kalian? Oke. Ditunggu untuk jawabannya ya. Kita review dulu sedikit. Ya, dari Guntur. Tari tradisi adalah tari khas daerah yang biasa digunakan untuk acara adat. Oke, bagus Guntur pendapatnya. Silakan yang lain. Lanjut. Insan, tari yang ada pada zaman dahulu dan dilestarikan di zaman sekarang. Oke, mantap. Lanjut. Oke, berarti udah mulai ini ya. Udah paham dan jelas apa itu tari tradisi. Silakan yang lain. Dimas Jamal. Tari tradisi bagi saya adalah tari yang menuangkan kekhasan tradisional atau tari dari masa lampau yang biasanya digunakan untuk acara adat. Oke, good, bagus. Lanjut, yang lain. Siapa lagi? Ya, tadi ada tari khas daerah yang digunakan untuk acara adat, ya, tari yang dari masa lampau. Oke, ada dari Bobby. Tari tradisi menurut saya adalah sebuah tarian khas dari desa atau wilayah yang biasanya digunakan untuk acara-acara besar di suatu daerah. Oke, tarinya dipakai untuk acara-acara umum ya, acara-acara besar. Yang lain ada lagi? Silakan lanjut kalau ada. Rizky, tari tradisional adalah tari yang digunakan untuk upacara adat. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, cukup. Oh, ada lagi. Dari Panji. Tari tradisi menurut saya adalah tari turun-temurun dari nenek moyang yang dikembangkan sampai saat ini karena kegunaan tari tradisi untuk mengisi acara-acara adat. Oke, baik. Ya, saya anggap semuanya sudah paham ya, jelas ya mengenai tari tradisi itu apa sih ya. Intinya tarian dari masa lampau yang sampai saat ini berkembang dan dilestarikan gitu. Ada lagi dari Faris, tari yang dilakukan
pada saat upacara-upacara adat tertentu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan lagi yang kedua. Tari tradisi itu terbagi jadi bentuknya jadi apa aja? Kemarin ada 2 macam, apa aja? Bentuk tari tradisi yang apa? Silakan boleh ditulis. Boleh ditulis di chat. Boleh langsung ngomong. Ada 2 kemarin kalau sempat menyimak videonya ya. Oke, masih ditunggu jawabannya. Ya, tari kerakyatan dan tari klasik. Ya, dari Faris. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Kalau menurut Faris, tari kerakyatan sama tari klasik. Ada lagi yang lain? Oke, tidak ada ya. Oh, masih ada nih. Dari Google. Siapa nih, Dimas? Tari rakyat atau tari tradisional, tarian tumbuh di kalangan rakyat. Oh, ini udah tadi ya. Ini udah tadi, pengertian tari tradisi juga. Ya. Oke, nggak ada lagi ya. Ya, jadi tari tradisi itu terbagi menjadi 2, benar kata Faris. Ya, ada tari kerakyatan dan tari klasik. Ya, tari primitif itu bentuk awalnya ya, Guntur. Ya. Jadi tari kerakyatan itu adalah tari yang berkembang di masyarakat, sedangkan tari klasik itu adalah tari yang berkembang di lingkungan apa? Lingkungan istana. Ya. Nah, tari kerakyatan itu ada sejarahnya dari tari primitif dulu. Nah, dari tari primitif ke tari perang. Kemudian dari tari perang baru dia masuk ke tari rakyat. Nah, setelah tari rakyat ini tadi karena ada orang-orang bangsawan di istana, mereka mengubah tari tradisi tersebut itu lebih mapan lagi, ya lebih kaya lagi. Maka jadilah dia tari klasik atau tari keistanaan. Oke, bagus ya. Semuanya sudah bisa ini ya memahami seni tari tradisi dan jenisnya itu tadi apa saja. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk dan estetika gitu. Nah, sebelumnya saya share screen dulu. Oke. Sebelumnya, sekarang coba kita lihat dulu ini 2 tari ini ya. Kira-kira dari 2 tari ini apa sih yang berbeda? Ya. Apa sih yang beda? Silakan yang mau jawab boleh dibuka mic-nya ya. Boleh dibuka mic-nya yang mau jawab. Sendiri. Perbedaannya adalah tari berkelompok dan individu. Oke, yang satu berkelompok, yang satu individu. Ya, silakan yang lain, ada lagi? Ada lagi yang lain? Yang satu berkelompok, yang satu individu. Oke, ada lagi? Enggak ada. Berkelompok dan individu. Oke, ya. Ya, jadi tari ini memang benar tadi kata Dimas ya. Jadi perbedaannya itu terletak pada jumlah orangnya di sini. Ya. Atau kalau di dalam seni tari itu ada yang dinamakan bentuk gitu. Ya, beda dalam bentuknya. Yang satu bentuknya itu berkelompok, sedangkan yang satu yang lain itu sendiri. Nah, tadi kita sudah di awal sudah sama-sama saksikan ya, itu ada 2 tari, yang satunya sendiri, individu, yang satunya berkelompok. Nah, jadi tari itu bentuknya, sebentar, ya, jadi tari itu bentuknya terbagi ke dalam 3 jenis gitu ya, ke dalam 3 jenis. Tadi udah benar ya, ada tari individu sama tari kelompok. Nah, kemudian yang satu lagi nih, ada yang ketinggalan nih, apa nih? Yang di tengah. Tari apa namanya itu? Bentuk tari yang bagaimana itu? Pasangan. Berpasangan. Ya, tari yang berpasangan ya, tari berpasangan. Jadi ingat bentuk tari di
di Indonesia sendiri itu ada tari yang individu, tari yang berpasangan, dan tari yang berkelompok. Ya. Coba sebutin ini nama daerahnya dari mana aja nih? Ada yang tahu? Yang pertama nih, individu. Yang tunggal. Dari mana daerahnya? Tadi kalau dengar sedikit-sedikit dari lagunya, tahu tadi nama daerahnya. Kalau dengar lagunya tadi pasti tahu, itu nama daerahnya apa? Daerah Melayu. Aceh, Aceh. Yang mana yang Aceh, Aceh. Bobi? Yang mana, Bob? Bobi? Yang Aceh yang mana? Kelompok. Yang Kelompok. Yang individu. yang duduk. Oh, yang duduk. Oke, yang berkelompok ini ya. Ya, benar. Ini tari Yang individu, Aceh. yang individu. Ya, ini tari Aceh, tari dari Aceh ya, namanya tari saman. Ya, tari saman atau bentuk tari kreasinya Ratoh Jaro namanya. Oke, kemudian yang individu nih, ada yang tahu? Tari apa nih? Asalnya ya, bukan nama tarinya ya. Asalnya. Nggak ada yang tahu? Ya, ini namanya tari Zapin Melayu. Ya, Zapin Melayu ini tari yang ada di daerah Sumatera. Ya, daerah Sumatera khususnya. Sama, ini juga tari Zapin Melayu nih, yang sebelahnya nih, yang tengah ini. Yang tengah ini berpasangan, dia tari Zapin Melayu juga, ya. Cuma yang satunya itu individu, berpasangan. Ya. Oke, next, lanjut lagi. Ya, tari tunggal ya, tari tunggal, tari individu. Tari individu itu jenisnya ada dua ya. Jadi tari individu adalah tari yang dibawakan oleh seorang penari aja. Dan jenisnya itu ada dua. Boleh di silent dulu ya, di mute dulu. Ya. Jadi ada dua, yang satu itu bebas ya sifatnya, bentuknya, dan yang satu terikat. Nah, bedanya di mana sih? Yang bebas sama terikat itu? Ya, kalau di dalam tari tunggal yang bebas, itu tarinya tidak menggambarkan tokohnya itu dengan jelas. Artinya si tokoh, si penari itu bisa jadi siapa aja. Perempuan atau laki-laki, atau dia menjadi imitasi bentuknya hujan, imitasi bentuk binatang, dan lain sebagainya. Dan contohnya itu bisa kita lihat di tari golek, tari gambyong, tari meong, dan tari topeng Betawi. Atau dari tari Zapin Melayu ini tadi. Nah, ini kan individu, tapi dia tidak merepresentasikan, tidak mewakili tokoh siapa di sini. Apakah ini tokoh sejarah? Apakah ini tokoh legendaris? Bukan kan? Dia seorang gadis, seorang perempuan aja. Gitu. Jadi dia tokohnya tidak terikat. Bebas dia menjadi siapa saja di sini. Nah, beda dengan tari tunggal yang terikat. Nah, kalau tari tunggal terikat ini, tariannya itu menggambarkan seorang tokoh. Ya. Jadi si penari itu terikat dalam suatu peran. Nah, misalnya bisa kita lihat dalam contoh tari Gatot Kaca di samping sini. Nah, ini dia memerankan satu tokoh. Tokohnya namanya Gatot Kaca. Ya. Gatot Kaca bukan cuma ada di Mobile Legends ya. Mobile Legends itu yang copy paste Gatot Kaca. Gatot Kaca itu punya Indonesia secara keseluruhan. Tokoh legenda. Ya, asalnya dari Mahabharata itu. Kalau kalian pernah baca eposnya itu ya. Ada juga tari Anjasmara. Tari Anjasmara ini juga tokoh ya. Tari Gambir Anom ya ada juga. Tari Hanoman ya, sama. Jadi dia terikat, dia memerankan satu orang tertentu gitu. Sedangkan yang bebas ya nggak ada perannya. Terserah aja dia mau jadi siapa. Nah, sama dengan tari tunggal tadi ya, tari berpasangan pun itu ada yang bebas dan ada yang terikat. Nah, jadi yang bebas seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dia tidak memerankan siapa-siapa.
Artinya bebas di sana. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, contohnya itu ada dari tari payung, ini bawa payung kan. Nah, di sini laki-lakinya bawa payung, tukeran malahan, ya. Atau tari serampang 12 atau tari gandrung Banyuwangi, ya. Nah, kalau yang berpasangan terikat, nah beda di sini. Yang berpasangan terikat, dia memerankan peran tertentu. Contoh, misalnya tari Beksan Sri Kandi Larasati. Nah, ini tari pasangannya itu diperankan dua-duanya putri-putri ya. Nah, kemudian dia punya cerita di dalam tarinya itu. Ya. Ada cerita perang atau kepahlawanan di dalamnya. Nah, sedangkan untuk Beksan Gatot Kaca dan Setija, nah ini diperankan oleh putra-putra. Ini nih, ini Gatot Kaca yang sebelah sini, ini Setijanya, ya. Sama temanya itu kalau nggak tentang peperangan pasti tentang kepahlawanan. Dan yang terakhir ada juga tari yang diperankan secara berpasangan putra dan putri. Ya, misalnya tari Beksan Gatot Kaca sama Pergiwa. Ini biasanya cerita tentang cinta gitu ya, percintaan, romansa. Ada juga yang tentang kepahlawanan, misalnya tari Beksan Bima sama Sengkuni ya. Nah, ini semuanya banyak dari Jawa gitu ya. Kenapa sih banyak tarian-tarian itu dari Jawa? Kalian pernah bertanya nggak kayak gitu? Pernah nggak bertanya kayak gitu? Kenapa sih kok tarian-tarian itu seni-seni itu kok semuanya kebanyakan dari Jawa? Coba ada yang pernah tanya nggak kayak gitu? Ada pernah ya. Ada yang pernah nanya? Coba ya, yang ngerasa nanya, Ada. ngomong sedikit pendapatnya itu mengenai tarian kita yang didominasi sama sama saudara kita yang dari Pulau Jawa gitu. Silakan yang mau ngomong. Lanjut nih. Nggak ada. Ya, tapi pernah bertanya-tanya seperti itu ya? Pernah nggak bertanya-tanya seperti itu? Kok tarian kita itu didominasi dari tarian Pulau Jawa sama Pulau Bali gitu? Ya, saya juga sempat bertanya-tanya itu. Kenapa bisa seperti itu? Dan ternyata jawabannya itu sederhana. Itu berakar dari tingkat pendidikan masyarakat. Ya, tingkat pendidikan masyarakatnya. Kenapa tari Jawa itu banyak dan sangat mewah, ya, tari klasiknya itu banyak? Karena dulu kan ketika masa zaman kerajaan, ya, masih zaman kerajaan itu, orang-orang berduyun-duyun itu melestarikan karya seninya, ya, karya seninya. Termasuk diantaranya adalah seni tari itu sendiri. Nah, makanya kebanyakan warisan kita itu, warisan tarinya itu memang berasal dari Pulau Jawa dan Bali. Ya, banyaknya di sana lah, cuma di daerah Kalimantan juga punya itu meskipun beberapa gitu. Yaitu tadi berkaitan dengan pendidikannya. Pendidikan di Jawa waktu itu memang lebih maju ketika zaman dulu dibandingkan dengan daerah lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tari kelompok ya. Kita lanjut tari kelompok. Tari kelompok sama ya tadi ya. Ada yang bebas, ada yang terikat. Kalau tari kelompok itu dibawakan bergu. Nah, kenapa tari kelompok ini bisa terbentuk? Ya, karena perkembangan dari tari istana itu sudah tidak terjaga lagi eksistensinya. Akhirnya orang mulai berevolusi, berkembang, mencoba mencari terobosan-terobosan baru. Nah, tari kelompok yang bebas di sini itu jumlah penarinya sesuai kebutuhan. Misal, kalau di dalam tari saman itu jumlah orangnya bisa ratusan, bahkan ribuan. Nah, sedangkan di tari terikat, itu jumlah penarinya antara 2 sampai 16 orang aja. Dia punya aturan. Ada yang 9 sampai 12, ya. Kembali ke tariannya. Kemudian, untuk yang bebas, itu tari rakyatnya itu tari rakyat yang tunggal.
Dan bebas maksudnya dia tari kerakyatannya itu tadi tidak terikat dengan peran, ya. Seperti di awal tadi yang saya sebutkan. Nah, ini tadi. Ini kan ada perannya nih. Ini ada peran nih. Ini peran Gathotkaca sama Setija. Sedangkan yang di sini itu nggak ada perannya. Dia cuma laki-laki sama perempuan. Nggak ada perannya. Nah, beda sama tari kelompok terikat, dia kalau jumlah orangnya 9 orang itu punya perannya masing-masing. Ya. Nah, contohnya itu bisa kita lihat di dalam sendra tari. Kalau dalam tari kelompok bebas ya. Dalam tari kelompok bebas itu ada sendra tari. Sendra tari ini sifatnya dramatik. Nanti kita lihat apa sih maksudnya dramatik itu. Ada juga tari saman. Nah, sifatnya itu non dramatik. Kalau tari terikat itu ada contohnya tari serimpi. Oke, lanjut kita akan lihat contoh dari tari kelompok bebas. Nah, ini contoh-contohnya. Ada yang namanya sendra tari. Ya, sendra tari. Ada yang tahu maksudnya sendra tari apa? Ya. Ada yang tahu kira-kira sendra tari? Ya. Jadi sendra tari itu adalah singkatan dari seni drama dan tari. Seni drama dan tari. Nah, berarti sendra tari di sini adalah menggabungkan antara drama dengan tari. Nah, terus bedanya apa Ustaz sama drama tari? Ada yang tahu bedanya? Bedanya apa sama drama tari? Halo? Terdapat dialog di drama tari. Oke, ya Insan, benar Insan. Ya. Di dalam drama tari itu terdapat dialog. Ya. Simpel ya. Sebenarnya jawabannya ada di buku semua. Ya. Kalau sendra tari itu nggak ada dialognya. Ya, ini ada 9 sebenarnya, tapi di sini saya tampilkan 5 aja lah. Saya kira itu cukup buat kalian mengenal. Ya. Ya, kita mengenal, kalau kalian pengen jadi penari, boleh juga jadi penari ya. Tapi kayaknya jarang-jarang deh cowok jadi penari ya. Kemudian ada Wayang Wong. Nah, Wayang Wong di sini sama, dia memerankan apa namanya, cerita-cerita. Maksudnya tarinya itu berisi cerita-cerita dari epos gitu, epos Indonesia, apa tokoh legenda Indonesia gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini ada 4 sekawan nih, punakawan. Semar, Petruk, siapa lagi, Gareng ya. Dan satu lagi itu saya lupa namanya itu. Ada punakawan di sini. Nah, kenapa di sini ada D? Ya, dramatik, berarti D di sini adalah dramatik. Dia membawakan cerita. Jadi yang ini 1, 2, 3 ini membawakan cerita tarinya. Tarinya membawakan cerita tertentu. Nah, misalnya tari sendra tari ini membawakan cerita Hanoman. Ini membawakan cerita tentang peperangan. Ini membawakan cerita tentang punakawan. Nah, beda dengan yang non-dramatik. Non-dramatik itu tidak membawakan cerita tertentu. Ya. Tari saman misalnya, ini kan tari saman ini berisikan ucapan rasa syukur. Ya. Tari baduy, ya. Tari peringatan untuk menyambut orang. Ya. Dia non-dramatik. Tidak ada cerita di dalamnya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh kelompok tari yang terikat. Nah, tari yang terikat ini karena dia berkembangnya di lingkungan istana ya, jadi dia baku banget gitu, dan tidak boleh salah sedikit pun. Ya. Baik itu dari jumlah penarinya, gerakannya, semuanya itu enggak harus tertata dengan baik gitu, harus sesuai. Ya, contoh-contohnya bisa kita lihat itu ada tari serimpi, tari bedaya, ya, tari sanlawung, serimpi dempel, dan serimpi renggowati. Ya. Kalau zaman dulu itu tari kelompok biasanya dilakukan putra-putra atau putri-putri aja. Nah, sekarang ketika berubah zaman, orang-orang juga berevolusi, berusaha merubah bentuk tarian itu.
Oke, kita lanjut ke simbol gitu ya. Jadi sebuah tarian itu, baik itu yang tradisional maupun tari kreasi, mereka itu memiliki makna simbolis ya. Meskipun beda-beda istilahnya tiap daerah gitu. Misalnya makna simbolis dari sikap badan aja gitu. Kalau di daerah Jawa itu ada makna simbolis seperti yang kemarin sudah disampaikan ya di dalam video. Ada ulang-ulang ade, entong-entong rata, iga paunus dan lain-lain itu sikap badan itu sendiri, sikap badan dari penari itu sendiri adalah bentuk dari apa? Bentuk dari simbol kemanusiaan yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian ada juga tari yang simbolnya itu melambangkan peperangan antara baik dan buruk. Nah, misalnya ini tari berpasangan Gatot Kaca sama Setiaji tadi. Dan simbol tarian itu bisa dilihat juga dari jumlah penarinya gitu. Misalnya jumlah penarinya ada 4 orang. 4 orang itu sebenarnya melambangkan arah mata angin. Ya. Timur, barat, selatan, utara. Dan ada juga simbol tarian itu yang melambangkan kegembiraan dan rasa syukur ya atas berkah yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, misalnya dalam tarian Zapin Melayu ini tadi. Jadi simbol di dalam tarian itu macam-macam ya. Itu tadi baik dari sikap tubuh, kemudian dari makna cerita atau dari jumlah penari maupun dari genre tariannya ya, yang terikat atau tidak terikat tadi. Itu semuanya punya simbol. Oke, lanjut. Ini masih nilai estetika ya. Yang pertama-tama yang mesti kita pahami nilai estetika. Nilai estetika itu adalah secara sederhana bisa kita pahami sebagai keindahan gitu ya. Keindahan. Ya. Nah, ini beberapa bentuk nilai keindahan dari masing-masing daerah ya. Ada dari Bali ya. Itu ada yang namanya nilai agem, tandang, dan tangkep. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Maksudnya agem itu apa, tandang itu apa, tangkep itu apa. Kemudian ada dari Sunda, ada nilai namanya nilai Biwan Wisalus. Nah, itu maksudnya nilai apa aja? Nah, silakan dilihat sendiri di sini ya. Dari Jawa, Yogyakarta, itu ada nilai Wiraga, Wirama, Wirasa, Harmoni. Nah, kemudian dari Surakarta, itu ada nilai Hasta Sawanda. Bisa dilihat sendiri itu nilai-nilainya itu maksudnya maknanya apa aja di dalamnya. Nah, tapi terlepas dari nilai yang berbeda-beda ini, sebenarnya nilai tarian itu sendiri, ya, nilai estetika itu sendiri terletak pada kesempurnaan gerak dan ekspresi dari si penari. Ingat ya, kesempurnaan geraknya dari si penari. Dan setiap tari tradisi itu memiliki standar nilai estetika yang beragam. Ya. Kita nggak bisa nyamakan antara tari tradisi di Bumi Etam ya, di Borneo, di Kalimantan Timur, dengan tari tradisi yang ada di Yogyakarta misalnya. Nggak bisa. Karena masing-masing punya pengaruhnya. Ya. Kemudian, estetika tari itu sendiri adalah bagian yang paling menarik ya, yang utamanya bikin kita penasaran lah gitu dengan sebuah tarian. Ada orang yang melihat tarian itu awal pembukanya yang bagus gitu, atau bagian tengahnya atau bagian akhirnya. Nah, itu tergantung kepada masing-masing orang yang melihatnya. Makanya nilai keindahan itu antara pencipta di sini ya, pencipta, penari sama penonton itu beda. Ya. Saya dengan kalian aja itu beda nilai estetikanya, nilai keindahan dalam menilai sebuah tarinya. Bisa jadi kalian menilai tarian yang sebelumnya tadi ya, yang kita simak di awal, tari Zapin Melayu itu indah secara
kostumnya gitu, pakaiannya. Atau Insan misalnya berpendapat kalau tarian tadi itu bagus karena gerakannya yang sederhana gitu. Ya. Jadi kita punya persepsi pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu seni tari. Oke. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu mungkin penjelasannya dari saya. Bila ada pertanyaan, boleh di kolom chat atau langsung ngomong ya. Oke.